Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan Arduino Uno R3. Jadi, pertama-tama teman-teman bisa langsung saja mengambil Arduino Uno R3 yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian drag and drop. Kemudian kita akan memerlukan breadboard small yang ada pada kanan ini. Kemudian drag and drop juga. Di sini, jika kita perhatikan, Arduino Uno memiliki berbagai macam pin. Kita akan mendemokan membuat lampu berjalan. Pertama-tama saya akan ambil lampu. Jadi ini bebas ditaruh di mana saja, hanya saja jika kita lihat di sini dia akan terhubung secara vertikal untuk pada bagian ini. Akan tetapi jika dilihat di sini kita akan melihat bahwa jika kita menaruh sesuatu di bolong ini maka dia akan terhubung secara horizontal. Kemudian di sini ada name. Name-nya bisa kita ubah, kemudian color untuk warna. Misalkan saya pakai warna merah saja. Kemudian saya akan ambil lagi LED lainnya. Saya akan memasang 3 LED pada breadboard ini. Kemudian jika kita perhatikan, LED itu memiliki dua kaki, yaitu katode dan anode. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita pasangkan terlebih dahulu pin ground ini kepada yang kutub negatif. Kemudian kita ubah warnanya menjadi hitam karena memang biasanya yang terhubung dengan kutub negatif memakai kabel berwarna hitam. Kemudian untuk LED-nya, pada bagian katode kita akan pasangkan kepada kutub negatif. Seperti ini. Di sini juga kita memerlukan resistor yang akan ditaruh pada kutub sebelah kanan. Silahkan ditaruh di mana saja, tapi pada demo kali ini saya akan taruh di sini. Ini untuk yang di sini, dan ini untuk di sini. Untuk resistannya sendiri, saya akan menggunakan 220 ohm. Kemudian saya akan pasangkan pin 8 ke yang sejajar dengan resistor saya. Silahkan ditaruh di mana saja, yang penting sejajar secara vertikal seperti ini. Lalu saya akan mengubahnya menjadi warna merah. Sama halnya dengan pinnya nomor 7 dan juga nomor 6. Jika sudah seperti ini, maka kita perlu melakukan proses pengkodean. Di pojok kanan sebelah atas ini terdapat tulisan code. Bisa kita klik saja. Jika kita lihat di sini, terdapat beberapa mode. Kita bisa menggunakan kode dengan pemrograman blok atau teks, dan juga teks saja. Tapi di sini saya akan menggunakan teks karena jika kita lihat pada situs resmi Arduino, Uno ini kita tidak disediakan mode blok, maka dari itu akan lebih baik jika kita membiasakan diri menggunakan pengkodean C++. Ada tulisan seperti ini, kita
tinggal klik continue saja. Kemudian ada template seperti ini. Ini template yang memang disediakan dari Tinkercad, tapi kita bisa ubah-ubah. Baik, saya akan jelaskan cara pengkodean di C++. Pertama-tama kita memerlukan sebuah void atau fungsi setup untuk nge-set setiap LED kita. Di sini terdapat tulisan LED built-in jika memang kita memakai penggunaan LED yang sudah built-in dari Arduino Uno. Tapi karena di sini saya sudah pasangkan kepada pin-pin di sini, maka LED built-in ini akan saya ubah menjadi setiap nomor yang ada pada pin di sini. Seperti di sini ada 8, ada juga 7, dan juga 6. Maka dari itu saya akan ubah menjadi 8. Untuk output biarkan saja, karena memang ini untuk membuat output pada setiap lampu LED di sini. Kemudian saya copy paste saja dengan mengubah angkanya. Kemudian saya mempunyai sebuah fungsi, yaitu fungsi loop, untuk melakukan proses perulangan. Kemudian saya akan melakukan perulangan secara otomatis dengan menggunakan increment. Pertama-tama saya akan buat for. Kemudian di sini saya akan membuat satu buah variabel bertipe integer. Maka perlu dituliskan integer di sini. Kemudian variabelnya bernama i. Saya mulai dari 6. 6 itu untuk pin sebelah kanan. Maka ini akan terhubung pada lampu berwarna biru. Kemudian saya akan melakukan perulangan dari 6, 7, sampai dengan 8. Oleh karena itu, di sini saya akan membuat sebuah kondisi jika i lebih kecil dari 9. 9 di sini tidak ada sama dengan seperti ini, maka dari itu ia akan berhenti pada 8 saja. Kemudian saya lakukan increment. Di sini ketika i-nya sama dengan 6, maka dia akan menyala. Kemudian saya akan melakukan delay sebanyak 500 milisecond. Untuk satuan di sini perlu diingat bahwa menggunakan satuan milisecond. Kemudian di sini saya juga perlu ubah karena tadi di sini saya sudah membuat sebuah variabel i, maka di sini perlu kita ubah menjadi variabel i juga. Kemudian saya akan lakukan delay sebanyak 500 milisecond. Ini untuk perulangan pertama, maka jika kita coba jalankan, terlihat ya polanya, ia memulai jalan dari sebelah kanan, kemudian dilanjutkan ke kuning di sebelah kiri, kemudian ke merah. Karena di sini saya set dari 6, kemudian 6 tersebut akan bertambah. Di plus-plus ini dia akan bertambah sebanyak 1. Oleh karena itu nanti dia akan bertambah menjadi 7, kemudian 8. Kemudian karena ia merupakan proses looping, maka ia akan terus berulang. Dari 6, 7, 8, kemudian kembali ke 6, ke 7, ke 8. Seperti itu. Kemudian kalau tadi di sini saya buat dari sebelah kanan ke kiri, saya ingin membuat lampu tersebut bergerak dari kiri ke sebelah kanan. Caranya mudah. Kita cukup mengkopikan saja kode program di sini. Untuk indentasi sendiri di C++ itu tidak berpengaruh karena kita tidak menggunakan Python. Jadi sebenarnya tidak apa-apa untuk seperti ada tab ini, tapi jika ingin terlihat rapi maka bisa dihapus. Dan diberi indentasi seperti ini agar lebih mudah kita untuk melihat. Jika suatu saat kita kurang kurung kurawal seperti ini, maka ia akan error. Seperti ini. Ada baiknya menulis dengan indentasi.
Kemudian karena saya ingin membuat dari sebelah kiri ke kanan dari merah ini, kemudian ke kuning dan biru, maka I pertama yang saya set di sini harus bernilai 8. Seperti sini, pin 8 ke merah. Maka saya set dari 8. Kemudian ia akan berulang selama I-nya lebih besar daripada 5. Jadi dari 8 saya mau ke 7, ke 6. 5 tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan di sini. Kemudian karena di sini saya tadi setting increment-nya bertambah sebanyak 1, maka saya di sini akan setting berkurang sebanyak 1 dengan I min-min. Kemudian ini dibiarkan saja. Kita akan coba jalankan. Sekarang sudah terlihat jelas ya, jadi ia akan mulai dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri lagi. Seperti itu terus-menerus karena saya menggunakan fungsi loop. Kemudian saya ingin membuat satu perulangan lagi menggunakan if else. Di sini saya biarkan saja I-nya mulai dari 8 sampai dengan 5 di sini, tapi 5 tidak termasuk eksklusif, maka sampai 6 sini saja. Kemudian saya ingin membuat sebuah permisalan menggunakan if I modulo 2 sama dengan 1, maka seperti ini. Kemudian else saya ingin buat 100 saja. Terlihat ya, jika kita tambahkan satu statement for di sini, yang kuning akan menyala, kemudian disusul yang biru, baru merah. Jadi kuning dulu. Mengapa bisa? Padahal di sini saya setnya I sama dengan 8. Tapi di sini saya membuat satu syarat lagi, conditional if. Jadi ketika I sama dengan 8, kemudian jika 8 itu dimodulo 2 sama dengan 1, maka dia akan menyala. Akan tetapi 8 itu jika dimodulo 2 hasilnya sama dengan 0, maka kondisi ini tidak akan dijalankan, tetapi ia akan menjalankan kondisi else. Seperti itu. Maka dari itu yang menyala itu jika bilangan tersebut ganjil. Seperti 7. Makanya ketika 7 ia akan menyala, dan ketika 8 dan juga 6 dia akan melakukan kondisi seperti ini. Demikian pendemoan singkat menggunakan Arduino Uno R3 pada simulator bernama Tinkercad. Terima kasih.